Sejarah peradaban Islam. Dari masa klasik hingga modern, sejarah umat Islam dibagi dalam 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik yang dimulai sejak lahirnya Islam sampai runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258. Periode kedua adalah periode pertengahan yang dimulai dari runtuhnya dinasti Abbasiyah hingga penghujung abad ke-17. Dalam periode ini, wilayah Islam berada di bawah 3 kekuasaan, yaitu Mongol menguasai daerah Persia dan Mesopotamia, Utsmani yang menguasai Anatolia dan di sebelah utara, serta Mamluk yang menguasai Mesir dan Syria. Ketiga kekuasaan ini saling bermusuhan. Periode ketiga adalah periode modern. Periode ini diwarnai oleh kebangkitan nasionalisme dan dicengkeram oleh kuku penjajahan barat yang berakhir sampai Perang Dunia Kedua. Saat Revolusi Prancis selesai, Prancis mulai menjadi negara besar yang mendapat saingan dan tantangan dari Inggris. Pada waktu itu, kepentingan Inggris di India meningkat, serta untuk memutuskan komunikasi antara Inggris dan India Timur. Napoleon melihat perlunya meletakkan Mesir di bawah kekuasaan Prancis. Hal ini karena Prancis memerlukan pasaran baru untuk hasil industrinya. Dengan dalih menghukum penguasa-penguasa Mamluk yang sudah berlaku sewenang-wenang, Napoleon Bonaparte mendarat di Alexandria pada tanggal 2 Juni abad ke-17, dan keesokan harinya pelabuhan ini jatuh di tangannya. 9 hari kemudian, kota Rashid sebelah timur Alexandria jatuh di tangan Napoleon. Pada tanggal 21 Juli, tentara Napoleon sampai di bawah piramida di dekat Kairo. Pertempuran terjadi di daerah itu dan kaum Mamluk lari ke Kairo, tetapi mereka tidak mendapatkan simpati dan sokongan rakyat sehingga terpaksa lari ke daerah Mesir sebelah selatan. Pada tanggal 22 Juli, Napoleon telah dapat menguasai Mesir. Kemudian Napoleon Bonaparte memilih 10 orang yang sebagian besar dari Al-Azhar untuk membentuk sebuah dewan rektor Al-Azhar, Syekh Abdullah Sharqoni sebagai pemimpin mereka. Bonaparte juga mendirikan institut di Egypte agar para ahli dari Prancis bisa memberikan petunjuk mengenai teknik. Napoleon juga mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mengadakan diskusi dengan para sarjana tentang masalah-masalah keislaman. Tetapi ia gagal mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Mesir yang memandangnya sebagai orang kafir. Mesir memulai zaman modern ketika terjadi persinggungan antara Barat atau Prancis dengan Mesir di penghujung abad ke-18, tepatnya pada 1798, ketika Napoleon mengadakan ekspansi ke dunia timur, khususnya Mesir, dengan membawa pasukan militernya dengan persenjataan yang lengkap. Tidak tanggung dalam ekspedisinya tersebut, Napoleon membawa 500 kaum sipil dan perempuan. Di antara kaum sipil tersebut terdapat 167 ahli yang memiliki kemampuan dalam berbagai disiplin ilmu. Di samping itu juga, Napoleon membawa 2 set peralatan percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Kepentingan militer bukan dijadikan prioritas utama pada ekspedisi pada saat itu. Akan tetapi yang diprioritaskan adalah keperluan ilmiah dan kebudayaan. Ekspedisi Napoleon ke Mesir setidaknya menghasilkan 3 ide baru. Yang pertama, sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar, dan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan raja-raja absolut
Islam yang tetap menjadi raja selama masa hidup, dan kemudian diganti oleh anaknya serta tidak tunduk pada konstitusi. Pada awal abad ke-20, istilah republik muncul dengan terjemahannya yaitu Jumhuriyah yang artinya orang banyak. Yang kedua, ide persamaan atau El-Ghalid, artinya persamaan kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam pemerintahan. Napoleon mendirikan suatu badan yang terdiri dari ulama-ulama Al-Azhar dan pemuka-pemuka dunia dagang dari Kairo dan daerah-daerah sekitarnya. Tugas badan ini adalah membuat undang-undang, memelihara ketertiban umum, dan menjadi perantara antara penguasa Prancis dan rakyat Mesir. Selain itu juga dibentuk Dewan Al-Ummah yang dalam waktu tertentu mengadakan sidang untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Yang ketiga adalah ide kebangsaan. Dalam maklumat Napoleon, dinyatakan bahwa orang Prancis merupakan satu bangsa atau nation, dan bahwa kaum Mamluk adalah orang asing yang datang ke Mesir dari Kaukasus, sehingga sekalipun mereka itu orang Islam, tetapi berlainan dengan orang Mesir. Umat Islam waktu itu adalah seluruh umat Islam, yaitu bahwa setiap orang Islam adalah saudara. Mereka tidak begitu sadar akan perbedaan bangsa dan suku bangsa. Kata Arab yang kemudian dipakai untuk kata nation adalah kaum, sya'ab, dan ummah. Setelah ditinggal Napoleon, digantikan oleh Jenderal Kleber dan kalah ketika bertempur melawan Inggris. Dan pada saat bersamaan, datanglah pasukan Sultan Salim III dari Turki Utsmani pada tahun 1789 sampai 1807 Masehi dalam rangka mengusir Prancis dari Mesir. Salah satu tentara Turki Utsmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi gubernur Mesir di bawah Turki Utsmani. Tetapi invasi ini telah membangkitkan kesadaran umat Islam Mesir untuk melakukan modernisasi terhadap sistem pendidikan, karena ekspansi ini telah melahirkan sebuah lembaga ilmiah yang bernama Institut de Egypte. Lembaga ini mengembangkan 4 bidang bahasan. Yang pertama ilmu pasti, yang kedua ilmu alam, yang ketiga ilmu politik dan ekonomi, yang keempat pada bidang sastra dan seni. Pada tahap perkembangannya, pola pembaharuan Islam kontemporer di Mesir lebih mengarah pada hal-hal berikut. Yang pertama, pembaharuan sistem berpikir, yang artinya tata cara berpikir umat Islam harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Yang kedua, upaya membangun semangat logelial umat agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran, terutama partisipasi aktif dalam percaturan politik, ekonomi, dan hukum di dunia. Hal ini disebabkan selama ini umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam percaturan dunia. Modernisasi pendidikan Islam di Mesir diprakasai pemerintah. Dengan kata lain, negara merupakan faktor penting modernisasi pendidikan Mesir. Dengan demikian, modernisasi pendidikan berasal dari atas dengan latar belakang kepentingan politik dan sosial sebagai suatu yang dominan. Fondasi pendidikan modern di Mesir diletakkan pada awal abad ke-19 oleh Muhammad Ali Pasha yang menguasai Mesir secara independen antara 1805 sampai 1848. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam modernisasi di Mesir. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha.
Muhammad Ali Pasha ini merupakan seorang keturunan Turki yang mana dilahirkan di Kavala, Yunani pada tahun 1765. Kemudian beliau meninggal dunia di kota Mesir pada tahun 1849. Muhammad Ali Pasha ini adalah seorang yang memiliki sifat pekerja keras. Kemudian dari sifat pekerja kerasnya tersebut, beliau disukai oleh salah satu gubernur Utsmani dan bahkan beliau diangkat menjadi seorang menantunya. Setelah Muhammad Ali Pasha menikah, kemudian beliau diangkat menjadi seorang militer dan bahkan beliau juga diangkat sebagai perwiranya. Kemudian pada saat penyerangan Napoleon di Mesir, Sultan Turki mengirimkan bantuan tentaranya ke Mesir dan disitulah Muhammad Ali Pasha juga termasuk sebagai seseorang yang ikut serta melawan Napoleon pada tahun 1801. Setelah mendapatkan kepercayaan dari rakyat dan pemerintahan pusat Turki, Muhammad Ali Pasha mampu menumpas musuh-musuhnya, terutama golongan Mamluk yang masih berkuasa di daerah-daerah tersebut. Dengan demikian, ia menguasai. Kemudian seorang Muhammad Ali Pasha ini dipercayai sebagai penguasa tunggal di Mesir. Muhammad Ali Pasha juga terkenal sebagai orang yang pertama meletakkan landasan kebangkitan modernisasi Mesir. Bahkan ia disebut sebagai bapak pembangunan modern. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha diantaranya yaitu membangun kekuatan militer, pendidikan, ekonomi, di bidang pemerintahan dan juga di bidang politik luar negeri. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga terkenal sebagai seorang yang sangat peduli kepada pendidikan. Hal ini terbukti bahwa Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah modern yang mana diantaranya yaitu beliau mendirikan sekolah militer pada tahun 1815 Kairo Menengah. Kemudian beliau juga membangun sekolah teknik pada tahun 1816 Kairo Menengah dan sekolah kedokteran juga sekolah apoteker. Selain itu beliau juga terkenal sangat cerdas dan pintar, bahkan beliau juga merevisi kurikulum pendidikan dan menerjemahkan buku-buku pelajaran umum dari bahasa Eropa ke dalam bahasa Arab. Kemudian Muhammad Ali Pasha ini memiliki keturunan yang mana keturunannya tersebut menjadi sebagai pemimpin di kota Mesir, bahkan menjadi seorang penguasa Mesir kurang lebih 1,5 abad lamanya. Kekuasaan Mesir terakhir dipegang oleh Raja Farouk yang mana beliau merupakan keturunan dari Muhammad Ali Pasha. Setelah itu Muhammad Ali Pasha digulingkan kerajaannya yang mana dipimpin oleh Raja Al-Farouk tersebut. Digulingkan oleh para jenderal-jenderal pada waktu itu di tahun 1953. Kekuasaan Muhammad Ali Pasha runtuh pada tahun tersebut. Itulah menjadi akhir dari kekuasaan Muhammad Ali Pasha yang dipimpin oleh keturunannya. Tokoh pembaharuan selanjutnya ialah Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi. Rifa'ah Badawi At-Tahtawi lahir di Tahta tahun 1801. Nama kecilnya ialah Rafi'ah Ibnu Al-Mahrun As-Sayyid Badawi Rafi At-Tahtawi Al-Husaini. Ia wafat pada tahun 1873 di Kairo. Sejak kecil, ia sudah dipaksa belajar dengan bantuan keluarga dari ibunya. Pada usia 16 tahun, ia belajar di Al-Azhar. Kemudian, ia melanjutkan studi di Perancis. Selama di Paris, ia telah menerjemahkan 12 buku penting dalam berbagai bidang, seperti sejarah, pertambangan, akhlak dan adat istiadat, ilmu bumi, teknik, hak-hak manusia, kesehatan jasmani, dan lain sebagainya. Kembalinya ke Mesir,
ia diberi jabatan sebagai guru bahasa Prancis dan berbagai jabatan kepala sekolah, serta pimpinan Badan Penerjemah Undang-Undang Prancis. At-Tahtawi juga pernah menjadi pimpinan surat kabar Al-Waqa'i Al-Misriyah. Selain memuat berita-berita resmi, ia juga memuat pengetahuan tentang kemajuan Barat. Nah, pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi dalam mengadakan pembaharuan diantaranya, yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. Umat Islam harus mementingkan hidup di duniawinya juga. Yang kedua, kekuasaan absolut raja harus dibatasi oleh syariat, dan raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum terpelajar seperti dokter, ekonom, dan lain-lain. Yang ketiga, syariat harus disesuaikan dengan perkembangan modern. Yang keempat, kaum ulama harus belajar filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar sesuai dengan syariat dan kebutuhan zaman modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal untuk semua golongan. Wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan pria. Dan yang keenam, umat Islam harus bersifat dinamis dan meninggalkan sifat statis. Tokoh yang selanjutnya ialah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Provinsi Garbiyah, Mesir pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Namun ada pula yang mengatakan ia lahir sebelum tahun itu. Ayahnya bernama Abdullah Hasan Khairullah yang berasal dari Turki yang lama tinggal di Mesir. Muhammad Abduh adalah seorang yang cerdas, akan tetapi pada awalnya ia tidak terlalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian ia belajar bersama Syekh Darwis. Bersamanya Abduh menjadi semangat membaca. Setelah selesai belajar bersama Darwis, Abduh melanjutkan studinya di Al-Azhar, Mesir. Dalam masa studinya itu, Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ia pun berguru kepadanya. Hal-hal yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam mengadakan pemikiran pembaharuan diantaranya ialah yang pertama, mendirikan majalah Ar-Urwatul Wuthqa bersama rekannya Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua, mengajak umat kembali kepada ajaran Islam sejati. Yang ketiga, ajaran kemasyarakatan dalam Islam dapat disesuaikan dengan zaman. Keempat, taklid dihapuskan dan ijtihad dihidupkan ulama. Kelima, Islam katanya rasional, menghendaki akal, waktu, tidak bertentangan dengan akal. Bila lahirnya ayat tidak bertentangan dengan pendapat akal, maka harus dicarikan interpretasinya hingga sesuai dengan pendapat akal. Yang keenam, Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Islam maju karena ilmu. Dan tokoh yang terakhir ialah Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir di Al-Qolamun, sebuah desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Syria, tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi. Ia termasuk keturunan Husain bin Ali bin Abdul Thalib radhiyallahu anhu, yang memiliki darah keturunan Rasulullah SAW, yaitu cucu beliau. Oleh karena itu, ia memakai gelar As-Sayyid di depan namanya. Rashid Ridho belajar di sekolah pemerintah Utsmani dan di sekolah Syekh Hussein Jisr, keduanya di Tripoli, Lebanon. Rashid Ridho mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Syria. Tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas. Oleh karena itu, ia memutuskan pindah ke Mesir dan mulai dekat dengan Muhammad Abduh.
Kemudian, hal-hal yang dilakukan oleh Rosid Ridho dalam mengadakan pemikiran pembaharuan diantaranya ialah: yang pertama, untuk mengetahui Islam yang murni harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ajaran Islam katanya tidak membawa kepada statis tetapi dinamis. Yang ketiga, peradaban Barat tidak bertentangan dengan Islam. Peradaban Barat sekarang berasal dari peradaban Islam zaman klasik. Dan yang keempat, pembaharuan juga memasuki fikih. Dalam dekade selanjutnya, gerakan dan pemikiran modernisasi Islam di Mesir menampakkan perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai gagasan dan gerakan yang berbeda dengan sebelumnya dalam berbagai bidang. Misalnya, yang pertama bidang sosial politik. Dengan munculnya gagasan trias politika, patriotisme, emansipasi wanita, dan juga persatuan umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, bidang pendidikan dengan munculnya gagasan bahwa semua bangsa Mesir harus mengenyam pendidikan secara merata yang diupayakan lewat penataan kembali sistem pendidikan. Dan yang ketiga, bidang agama dan teologi. Dengan munculnya gagasan pemurnian ajaran Islam, menghilangkan kejumudan berpikir dan sikap fatalistik yang merupakan penyebab pokok kemunduran umat Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.